Nah, di Jelas sini Bu. ada contoh sampelnya. Katakanlah teman-teman akan melakukan penelitian yang mana data yang teman-teman punya itu ada 27 responden atau 27 sampel. Di mana masing-masing responden itu dikumpulkan data usia atau umurnya. Ya, data atau usia, umur yang nanti akan kita tujuannya apa untuk mengecek apakah data yang kita punya itu berdistribusi normal apa tidak. Karena di pertemuan sebelumnya itu data yang baik itu kan salah satu cirinya adalah data yang berdistribusi normal. Nah, karena apa? Kalau dia normal, ada uji-uji statistik sendiri yang dapat digunakan yang paling sesuai. Sedangkan kalau data tidak normal, maka dia akan menggunakan statistik non parametrik. Nah, kemudian untuk langkah pertama di sini ya, sudah saya buat ringkasannya di bawah ini ya. Kalau teman perhatikan di bawah tabel ini ada langkah-langkahnya. Jadi di sini itu adalah dia bentar. Ya, dia adalah langkah-langkah dalam menghitung uh, uji Kolmogorov ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita mengurutkan dulu data yang kita punya dari terkecil ke terbesar. Ya, data terkecil ke terbesar ini kan awalnya tidak urut nih datanya, ya karena dia acak. Pengumpulan sampelnya secara acak di sini, kemudian diurutkan. Sudah tahu ya cara pengurutannya boleh menggunakan sort and filter ya di Excel misalkan ini ya. Bisa menggunakan pilihan sort and filter dari yang terbesar dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kemudian setelah kita urutkan, nah, langkah berikutnya adalah eh, misal di sini carilah nilai rata-rata dan simpangan baku jika belum ada atau belum diketahui. Rumus untuk data tunggal, teman-teman kan sudah mendapatkan di awal-awal pertemuan atau boleh juga menggunakan alat bantu Excel ini udah ada formulanya average, kemudian di drag aja kolom sel yang dituju. Ini kan sel dari D4 sampai D30. Maka formulanya ini average sekian. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi juga sama, formulanya sudah ada disediakan oleh Excel adalah STDEV, dia standard deviation. Selnya juga sama jumlahnya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita bisa mencari nilai Z-nya. Jadi nilai baku dia adalah transformasi dari nilai ini ya ke bentuk bakunya dalam bentuk nilai Z-nya. Yang mana nilai Z itu adalah X min rata-rata dibagi standar deviasinya. X min X bar dibagi sigma gitu. Nah, kita tahu bahwa nilai yang pertama kan 67 di sini. Kemudian rata-ratanya adalah 81, simpangan bakunya adalah 10, sekian. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, ini formulanya diperhatikan ya. Kelihatan ya formulanya ya ini. Yang mana dia itu D4 itu kan 67 di sini. Kita kurangkan dengan rata-ratanya dibagi simpangan baku, tapi harus diberikan tanda dolar di sini ya. Kenapa? Agar dia tidak bergeser-geser ke sel yang di bawahnya ketika kita mendrag selnya. Kan kalau kita sudah mensubstitusikan nilainya seperti ini, kita enter, kan keluar angkanya ya, hasilnya ya. Nah, kita drag ke bawah aja, nanti otomatis semua sudah muncul hasilnya, asalkan pengurangnya dan pembaginya kita berikan tanda dolar. Yang artinya dia tidak akan bergeser kemana-mana, pengurangnya tetap di situ. Begitu. Nah, kemudian kita mencari jumlahan dari masing-masing nilai. Nah, di sini ya, 67 itu kan muncul 2 kali. Ya, 68 muncul 1 kali, kemudian 691 kali, 72 kali, dan seterusnya. Jadi kita cari jumlahan dari masing-masing ini berapa. Di kolom E ini adalah jumlah data masing-masing nilai. Tujuannya apa? Digunakan untuk mencari Fs-nya. Karena kan formula dari Kolmogorov-Smirnov, ini perhatikan rumusnya, kan kita akan mencari nilai maksimum dari hasil pengurangan antara Ft min Fs, yang mana Ft itu didapat dari mana? Didapat dari
tabel normal. Sedangkan Fs adalah didapat dari peluang dari jumlahan masing-masing nilai. Oke, Ft, ini kan sudah ya, clear ya yang Z ya. Kemudian Ft, nah ini didapat dari mana? Sudah bisa membaca tabel normal belum teman-teman? Mana? Apakah ada yang masih kebingungan membaca tabel normal? Gimana teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Suara saya kurang jelas? Belum, Bu. Masih, Bu. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Kurang jelas dalam pembacaan tabel normal. Tabelnya. Kalau suaranya cukup ya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh juga untuk tabel normal ya. Tabel normal itu kan ada yang kumulatif, ada yang tidak kumulatif, yang apa namanya? Tabel Z dari min tak hingga sampai 0. Ada yang kumulatif, ada yang tabel 0 sampai positif tak hingga ya. Di sini saya memunculkan tabel yang dari min tak hingga sampai 0. Nah, kalau kita mau mencari nilai, yang pertama dulu, 67 bentuk Z-nya atau nilai Z-nya kan negatif 1,3902 ya, ini angkanya ya. Nah, kita ingin mencari nilai ini kalau di tabel normal seperti apa? Nah, ini semoga kelihatan, ini saya perbesar sedikit. Nah, ini katakan tabel Z-nya. Z-nya kan tadi min 1,3902 boleh dibulatkan dua angka di belakang koma. Jadi kita mencari nilai negatif 1,39. Jadi yang ke bawah min 1,3, ke kanan adalah 9. Gitu cara membacanya. Sehingga diperoleh nilai peluangnya adalah 0,0823. Nah, ini yang kita substitusikan ke sini, Mbak Mas ya. Nah, di sini. Itu. Atau misalkan teman Bu bisa enggak pakai Excel? Cara lainnya apa? Misalkan kita bisa memanfaatkan perintah norm dis, distribusi normal. Nah, di sini kan ada keterangannya ya. X, min, standar deviasi, kumulatif. Begitu. X itu apa? X itu adalah sel di mana kita menentukan nilainya, yaitu 67. Titik koma, ya. Kemudian rata-ratanya. Ke bawah, cek ke bawah ini rata-ratanya. Kemudian tadi simpangan bakunya. Nah, baru yang keempat itu adalah nilainya. Nah, ini diperhatikan true or false. Kalau true itu kita mencari kumulatif distribusi functionnya, false itu probabilitas mass function. Jadi dia itu adalah bentuk logikanya. Kita mau mencari yang mana? Kalau true ya klik aja ini. Nah seperti ini, tutup kurung, enter. Ketemulah angka sekian. Hampir sama kan? 0,0822 sekian ini kan apa namanya? Desimalnya kan cukup banyak. Jadi kalau untuk tabel normal itu sudah pembulatan bentuknya. Jadi pembulatannya 0,00823 ini. Jadi dipahami sampai sini, teman-teman? Untuk yang paham, Bu. Nah, itu bisa menggunakan rumus norm dis ya. Bisa dipraktekkan nanti ketika sudah saya akhiri perkuliahan, bisa dicoba teman-teman pakai Excel. Nah, kalau misalkan pakai ini bisa aja langsung drag ke bawah ya. Kita cuma menginputkan satu nilai, drag ke bawah seperti itu. Tapi jangan lupa untuk yang rata-rata dan simpangan bakunya diberi tanda dolar biar dia nggak gerak-gerak. Dia tetap stay di D31 dan D32 begitu. Itu untuk FT. Nah, kemudian untuk Fs, nah Fs itu kan peluang dari jumlahan tiap data, ya. Nah Fs di sini diperoleh angka sekian dari mana? Ini ketutupan ya, tak geser dulu. Nah ini, setelah diurutkan, ya, kita tahu bahwa jumlahan 67 itu kan ada 2. Maka Fs-nya diperoleh dari mana? E4 dibagi dengan 27, dan itu total datanya. E4 adalah jumlahan data itu muncul berapa kali. Jadi 67 itu kan muncul 2 kali, maka Fs-nya adalah 2 dibagi 27.
Oke, sampai sini clear ya? Nah, setelah diurutkan, kemudian dicari jumlahannya, kita cari nih nilai mutlak dari selisih antara FT dan FS. Nah, formulanya absolut, ini ABS adalah nilai mutlak dari G4 dikurangi dengan H4, yaitu FT min FS. Itu sudah kita drag ke bawah, semua akan mendapatkan nilai hasilnya. Nah, kemudian tujuan kita kan akan mencari nilai yang paling maksimum dari selisih FT dan FS. Di sini saya bisa menggunakan perintah apa? Maksimum formulanya. Di sini ya, nih. Maksimum dari sel yang pertama sampai yang ke-27. Data pertama sampai data ke-27. Maksimum dari data yang ada adalah 0,91 sekian. Nah, ini adalah nilai yang akan kita bandingkan dengan nilai tabelnya. Nih, jadi yang di bawah sudah saya berikan step-stepnya. Bentar. Nih ya, hitung nilai sudah. Pilih nilai yang paling tinggi atau maksimum. Nah, kemudian teman-teman cari nilai Kolmogorov tabel. Ini ada tabelnya sendiri. Kemarin kan sudah coba download ya. Di mana alfanya adalah 0,05 dan N-nya adalah 27. Dia mendapatkan angkanya 0,258. Jadi ini adalah Kolmogorov tabelnya. Saya kok ada nggak ya di sini? Kayaknya di ini nggak ada. Ya, di Excel kok nggak ada. Jadi baca di tabel ya, tabel yang manualnya dicari alfanya berapa, kemudian N-nya berapa. Ketemulah angka 0,254. Nah, kita bandingkan antara nilai FT min FS tertinggi dengan nilai tabelnya. Kita masuk ke langkah-langkah uji hipotesis. Nah, di sini ya, saya berikan langkah penyelesaiannya untuk uji hipotesis yang Kolmogorov. Bentar. Ini agak lemot nih. Bentar ya. Nah. Untuk langkah-langkah uji hipotesis, yang pertama, kita definisikan dulu nih hipotesis 0 dan H1-nya. H0, data umur responden berdistribusi normal. Ini sudah ketentuan seperti ini ya, H0-nya seperti itu. Jadi data apa berdistribusi normal? Misalkan data tinggi badan atau data berat badan itu berdistribusi normal, tergantung kasusnya. Sedangkan H1 adalah versusnya, inversnya data umur responden tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, tuliskan taraf signifikansi. Kita pilih alfanya berapa? Alfa 5%. Kemudian, uji statistik kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Keempat, tentukan kriteria keputusan, yaitu H0 ditolak jika Kolmogorov hitungnya lebih besar daripada Kolmogorov tabel. Nah, perhitungannya harusnya menampilkan tabel ini ya, tapi untuk ringkasnya saya menuliskan begini. Jadi tabel perhitungan di samping diperoleh nilai Kolmogorov hitungnya adalah 0,91, Kolmogorov tabelnya 0,254. Nah, kita bandingkan lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang Kolmogorov hitung. Sehingga keputusannya H0 itu ditolak, yang diterima adalah H1. Kesimpulannya, data umur responden tidak berdistribusi normal. Begitu itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Ada pertanyaan sampai sini untuk uji Kolmogorov? Bagaimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Kalau ada pertanyaan, mau ditanyakan dulu untuk uji yang pertama. Kalau tidak, saya lanjut ke uji chi-square yang kedua. Gimana lanjut? Jadi ujinya stop sampai sini ya. Jadi sampai kesimpulan selesai. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita melakukan apa Bu? Misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan datanya tidak normal, ini teman-teman olah datanya. Misalkan menggunakan transformasi. Transformasinya itu logaritma atau apa, seperti itu ya. Jika masih tidak normal, maka kita menggunakan uji lanjutan, misalkan mau mencari perbedaan, gitu ya, perbedaan antara variabel X dan Y, misalkan begitu, maka menggunakan uji non parametrik karena datanya tidak berdistribusi normal, seperti itu.
Ini untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang kedua adalah uji chi-square. Ini adalah uji normalitas jenis yang kedua. Jadi kita boleh menggunakan yang mana aja. Boleh Kolmogorov, boleh chi-square, boleh Shapiro. Jadi yang ada itu boleh digunakan, pilih salah satu. Nah, untuk uji chi-square di sini, perhitungannya memang agak lebih panjang dibandingkan yang Kolmogorov. Kalau yang Kolmogorov tadi kita menggunakan datanya tunggal ya. Tapi kalau untuk yang chi-square kita membentuk tabel distribusi frekuensi dulu. Jadi yang data tunggal ini tadi kita buat tabel distribusi frekuensinya. Teman-teman sudah pada bisa. Dengan cara apa? Langkah pertama cari range-nya, kemudian cari jumlah kelasnya yang mana ada rumusnya ya. Kemudian interval ada range dibagi K. Setelah terbentuk tabel distribusi frekuensi, ini diisi sendiri jumlahnya berapa. Ya, yang berikutnya adalah mencari nilai Z dari batas bawah dan batas atas tiap kelas. Batas bawahnya kan dari nilai ini, ya, nilai yang terendah di kelas pertama dikurangi 0,5, batas atas ya nilai maksimum di kelas pertama, batas atasnya ini ditambah 0,5. Nah, ini berarti masing-masing kan punya nilai Z-nya. Ini nilai Z untuk yang batas bawah. Di sini nilai Z untuk yang batas atas. Caranya sama dengan yang di Kolmogorov tadi. Caranya sama. Boleh menggunakan rumus norm dis. Ini masih Z ya. Berarti yang X min X bar dibagi simpangan baku. Kita cari dulu rata-rata dan simpangan bakunya. Kemudian nilai Z-nya, rumusnya sama, X min. X-nya itu apa? Berarti 66,5 kita kurangkan rata-rata dibagi simpangan baku. Ini juga sama, 72,5 dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, dan seterusnya. Nah, baru kita konversikan, kita cari peluang dari masing-masing nilai Z. Ini rumus sama dengan yang tadi, menggunakan norm dis juga. Oke, atau juga bisa menggunakan tabel normal, itu boleh. Kemudian langkah berikutnya ini ya. Jadi alurnya ini ya, langkah-langkah uji chi-square bisa teman-teman perhatikan di bawah tabel perhitungannya. Nih. Ini udah ada, saya berikan catatannya, semoga tulisan saya terbaca. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu peluang dari masing-masing nilai batas atas dan batas bawah, dicari selisihnya antara PI di tiap kelas. Kalau tandanya sama, dikurangkan. Maksudnya yang besar kurangi yang kecil. Tapi kalau tandanya beda, dijumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa dimutlakkan ya. Kita menginginkan yang nilai positifnya. Di peluangnya adalah selisih antara P batas atas dikurangi peluang atau P batas bawah, kemudian dimutlakkan ketemu sekian. Ini dicari semua kelas, kemudian OI itu sama dengan frekuensi, ya, OI itu adalah jumlah frekuensi. Nah, kita mencari EI-nya, karena formula dari yang chi-square kan butuh OI, butuh EI ya. Nah, EI-nya adalah peluang yang sudah selisih ini, kita kalikan dengan N-nya. N itu kan jumlahan datanya ya, yaitu 27. Jadi 0, sekian dikali 27 ketemu ini. 0,19 dikali 27 ketemu sekian, dan seterusnya. Kemudian kita cari OI min EI kuadrat dibagi EI. Jadi OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI lagi, ketemunya ini. Jumlahkan, ketemu total seluruhnya. Ini adalah total dari OI min EI kuadrat, dibagi dengan EI. Kurang ya. Nah, begitu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah jumlahan dari OI min EI kuadrat dibagi dengan EI. Dia ini adalah, jadi yang teman-teman lihat di sini ini tuh apa? Dia adalah nilai chi-square hitung. Ya, dia adalah nilai chi-square hitung yang saya rangkum nilainya masuk ke sini. Nih, ya. Chi-square hitungnya ada 15, sekian. Nah, chi-square tabel ini diambil dari mana? Dia diambil
dari tabel boleh, atau menggunakan rumus di Excel, rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah CINV. Jadi teman-teman ketik aja CINV, interval ya dari chi-square. Kemudian alfanya berapa tadi? 5%, titik komanya adalah 3. Nah, 3 ini dari mana? Dia adalah derajat bebas, disimbolkan DF. Degree of freedom, yang mana didapat dari K-3. Ini perlu saya koreksi, kemarin saya bilangnya adalah interval ya. Harusnya K-nya adalah jumlah kelas. Ini kan kelasnya ada 6. Maka K-nya adalah 6 dikurangi 3. Ketemunya 3. Maka CIN alfanya 5%, DF-nya 3. Ketemunya 7,8 sekian. Nih, chi-square tabelnya. Nah, kalau kita mau melakukan uji hipotesis, langkah-langkahnya adalah seperti ini di sampingnya. Nah, langkah uji hipotesis di sini sama dengan yang contoh sebelumnya, definisikan H0, H1, ya, definisikan H0, H1, kemudian taraf signifikannya berapa, uji hipotesisnya apa, lanjut ke kriteria keputusan. Nah, perhitungannya kita memasukkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel. Karena nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, sehingga keputusannya H0 ditolak, kesimpulannya dipakai H1, yaitu responden tidak berdistribusi normal. Mudah toh kalau melihat seperti ini ya? Gimana? Kira-kira sudah bisa nanti kalau saya berikan soal yang lain untuk mempraktekannya? Gimana teman-teman, bisa ya? Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan untuk yang uji chi-square? Apakah saya terlalu cepat? Gimana? Ibu mau nanya untuk nilai OI itu dari frekuensinya ya, Bu? Sama dengan frekuensi. OI itu sama dengan frekuensi. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Gimana? Sudah cukup jelas? Lanjut ya. Soalnya kalau teman-teman nanti nggak praktek sendiri, tetap bingung nanti kalau nggak praktek. Jadi kalau bisa setelah ini, nanti saya berikan latihan soal, dipraktekkan ya. Nanti diskusi kelompok aja biar ada teman diskusi. Oke ya? Kan sudah ada Excel-nya, jadi teman-teman nanti tinggal mempelajari dari rumus-rumus di Excel-nya seperti apa. Tapi buat tabel baru ya, jangan tinggal mensubstitusikan angka-angka ke Excel yang sudah saya berikan. Tuh, itu untuk yang uji chi-square. Nah, uji selanjutnya, ketika kita sudah menguji, katakanlah asumsinya datanya normal ya, datanya normal, kemudian kita ingin membuktikan sebenarnya ada tidak perbedaan antara dua kelompok sampel, yang mana yang dibandingkan itu adalah rata-ratanya. Jadi misalkan di sini ya, teman-teman punya data, ada 10 sampel, ya 10 orang yang menjadi sampel. Ini adalah data berat badan sebelum dan sesudah diberikan obat diet. Misalkan seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya obat diet ini itu berpengaruh nggak ya terhadap berat badan dari responden atau sampel yang kita punya atau yang kita teliti. Nah, untuk data yang kita punya dibagi dua kelompok sebelum dan sudah di cirinya kalau dia berpasangan, itu apa? Sampelnya itu hanya sebanyak 10, tetapi datanya itu ada dua macam. Ada data before after. Sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan itu adalah ciri dari uji T yang berpasangan. Datanya itu berpasangan. Karena hanya ada 10 sampel. Bedanya kalau yang T independen, yang tidak berpasangan, dia tuh dua kelompok yang berbeda. Berbeda sampelnya, juga bisa juga berbeda jumlah sampelnya. Misalkan kelompok 1 adalah kelompok statistik kelas 5C. Kemudian yang kelompok kedua adalah kelas statistik 5A. Ya, itu kan orangnya sudah beda, jumlahnya juga mungkin berbeda. Itu masuk ke uji T yang independen. Nah, sekarang kita fokus ke yang berpasangan dulu. Jadi dua uji ini syaratnya data harus berdistribusi normal. Dibuktikan dari uji Kolmogorov atau uji chi-square. Nah, sekarang asumsinya dia sudah normal. Langkah-langkahnya untuk penyelesaiannya, saya sudah buatkan step by step-nya di bawah sini.
Jadi rumus untuk uji T berpasangan itu ada 2 macam. Teman-teman boleh menggunakan rumus yang pertama di sini, ya, atau rumus yang kedua. Nah, yang saya simulasikan itu adalah rumus yang pertama. Ini yang paling sering digunakan, yang walaupun yang kedua itu juga digunakan juga ya, boleh memilih salah satu. Untuk yang rumus yang pertama, di sini T hitungnya kan diperoleh dari rata-rata kelompok 1, kita kurangkan rata-rata kelompok 2, dibagi dengan, nah ini adalah variansi. Variansi dari siapa? Ini adalah variansi dari kelompok pertama, dibagi jumlah sampel kelompok pertama, ditambah di sini apa? Variansi kelompok kedua, yaitu setelahnya, ya, di kelompok setelah, data setelah perlakuan, dibagi dengan jumlahnya, berarti kan jumlahnya sama ya di sini ya. Kebetulan sama di apa sampel kita. Dikurangi 2 kali R, R-nya itu adalah korelasi antara kelompok 1 dan kelompok 2. R itu dijabarkan rumusnya nih. Ya, dikalikan dengan simpangan bakunya dari kelompok 1 dan 2 dibagi dengan akar jumlahan masing-masing kelompok. Nah, berarti kan kita perlu mencari rata-rata, mencari variansi, mencari simpangan baku dari tiap kelompok. Nah, makanya di tabel yang saya berikan di sini itu sudah ada jumlahan datanya, ya, kemudian rata-rata, simpangan baku, dan variansi serta jumlah data tiap kelompok. Ini rumusnya rata-rata boleh pakai average, simpangan baku pakai rumus standar deviasi, variansi itu boleh dari akar standar deviasi atau pakai rumus varians juga boleh. Seperti ini. Nah, kemudian kita butuh mencari R kan? Di sini R-nya diperoleh dari mana? Ini rumusnya, ya. Kemudian di tabel yang saya tunjukkan ke teman-teman ini, biar tidak bingung, takutnya kan kalau di Excel harus teliti tanda kurungnya. Ketika salah mengkurungkan operasi aritmatikanya, hasilnya bakal berbeda. Maka saya buat pembilang dan penyebut. Pembilang itu adalah yang atas ini, ya. Penyebutnya adalah operasi yang di bawah, bentuk pecahan yang penyebutnya. Silahkan dicek rumusnya ini ya. Maka RXY-nya sebesar 0,94. Baru T hitungnya ini kita substitusikan ke rumus yang sudah ada di sini. Tinggal masukkan aja angka-angkanya, tapi harus hati-hati dalam penempatan kurungnya. Harus hati-hati. Oke, didapatkan T tabelnya, T hitungnya sekian, 1,6459. Tinggal disubstitusikan aja ya, teman-teman. Kemudian T tabel, kadang-kadang kita membandingkan T hitung dengan T tabel. T tabel di sini bisa menggunakan formula di Excel. Ini ya, kelihatan ya. T-inv 2T. Maksudnya apa? Total. Jadi tergantung teman-teman itu mau menguji satu sisi apa dua sisi. Apa tahu bedanya satu sisi dua sisi? Misalkan ini sesuai hipotesisnya. Misalkan teman-teman mendeskripsikan hipotesisnya itu H0 adalah misalkan mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kan kita mau uji beda, rata-rata. Rata-rata kan disimbolkan mu atau juga ada menyimbolkan X bar karena dia sampel. X1 tidak sama dengan X bar 2, berarti ini dua sisi. Nanti H1-nya itu bisa beberapa kemungkinan, yaitu mu1, ini harusnya sama dengan, karena kondisi H0 itu kondisi netral atau normal. Bentar. Kok enggak mau dihapus ini? Bentar. Nah, ini yang sama dengan ya. Sama dengan. Kondisinya kalau H0 itu kondisi netral, sama semua, nggak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, datanya normal begitu. Nah, mu1 untuk H1 ini tidak sama dengan mu2 atau misalkan sampel ya X1 tidak sama dengan X2. Ini namanya uji dua sisi atau dua pihak. Karena tandanya sama dengan tidak sama dengan. Tapi kalau satu sisi, yang satu sisi itu mu1 kurang dari mu2, misalkan begitu. Ini adalah satu sisi, mu1 atau lebih dari mu2. Jadi kita hanya menguji di satu sisinya saja.
Itu bedanya. Karena di sini kita ingin mengetahui ada beda atau tidak, ya. Maka dia masuk ke dua sisi sehingga rumus T tabelnya itu T-inf 2T 5% titik koma 9. 9 itu apa? Derajat bebasnya atau DF-nya. DF dari data yang kita punya, derajat kebebasan untuk uji berpasangan adalah N-1. Kalau secara teori N1 ditambah N2 dikurangi 1 sebenarnya. Tapi kalau di sini adalah N-1 di tabel ini yang kita punya. Nah, itu adalah T hitung dengan T tabel. Nah, kemudian bedanya apa, Bu? Kalau yang uji sebelumnya normal, hipotesisnya kan data berdistribusi normal untuk H0 dan H1-nya data berdistribusi tidak normal. Tapi kalau di sini, mana? Sebelah mana ya? Bentar. Jadi kalau untuk uji langkah-langkah uji hipotesis, bentar ini not responding lagi. Sebentar ya. Nah, ini untuk uji hipotesis yang uji T berpasangan, cek di bawah. Jadi setelah tadi perhitungan teman-teman semuanya dapat T tabel dan T hitung, kita langkah berikutnya adalah melakukan atau menjabarkan 7 langkah uji hipotesis yang berpasangan, untuk uji T khususnya. Nah, H0-nya itu apa? Tidak ada perbedaan berat badan responden sebelum dan setelah diberikan obat diet. H1 versusnya ada perbedaan berat badan responden sebelum dan setelah diberikan obat diet. Ini sama ya, taraf verifikasinya 5%, uji statistiknya uji T, ini juga sama, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari tabel. Perhitungan didapat dari yang di atas tadi ya, tabel di atas. Diperoleh T hitungnya sekian, T tabelnya sekian. Nah, kesimpulannya kan T hitung kurang dari T tabel, jadi H0 diterima. Keputusannya adalah tidak ada perbedaan berat badan responden sebelum dan sesudah diberikan obat diet. Jadi dia mau pakai obat diet apa tidak, dianggap berat badannya itu sama aja, seperti itu. Ini adalah untuk uji T yang berpasangan. Nah, selain menghitung secara manual menggunakan rumus yang tadi, sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan Excel. Ya, memanfaatkan Excel itu langsung otomatis keluar outputnya seperti ini. Coba ini saya kopikan dulu biar saya aktifkan lagi ini ya. Ini saya copy biar teman-teman tahu caranya. Ini saya pastekan ke sini. Nah, ini kan data awal ya. Ketika kita mau menggunakan Excel, langkah pertama apa? Di pilihan data itu ada menu data analysis. Kalau belum ada, Bu, punya saya belum ada, harus diaktifkan dulu. Ya, harus diaktifkan dengan cara apa? Di file kita pilih option, ya, option di sini. Kemudian masuk ke add-ins. Ya, add-ins. Sudah saya berikan langkah-langkahnya di situ juga. Kemudian setelah kita pilih add-ins, bentar ini lemot. Terlalu banyak yang dibuka. Nah, di bagian manage di sini, di bawah ini, kita pilih yang Excel add-ins, lalu pilih Go. Ya, pilih Go. Nanti diklik diaktifkan yang Analysis Toolpack. Ini oke nanti. Ya, jangan lupa dicentang dulu Analysis Toolpack. Oke, nanti otomatis dia akan keluar data analisisnya. Nah, bagaimana kita menggunakan menu ini? Klik Data Analysis. Kemudian kita pilih yang uji T. Ini kan banyak pilihan ujinya ya. Kita pilih yang mana? Yang uji T, t-test paired to sample for means. Dalam artian dia yang berpasangan. Yang berpasangan, klik OK. Lalu, nah ini kan kita perlu menginputkan variabel 1 dan variabel 2 range-nya yang mana? Untuk variabel 1 dari kelas data 1 sampai data ke-10 di kolom yang sebelum. Kemudian yang variabel range di sini
yang kolom sesudah. Datanya aja. Nah, alfanya berapa? 5% ya 0,05. Kemudian pilih OK. Nah, ini akan muncul outputnya di sheet yang lain, di sheet yang baru. Ini saya cut aja, saya pindahkan ke sini, ke sebelahnya. Nah, di sini sudah muncul otomatis ya outputnya ya. Didapatkan yang mana angka yang digunakan. Yang digunakan T-stat-nya ini. Ini adalah T-hitungnya. Ini T-hitungnya. Ini kan rata-rata tiap kelompok, variansi tiap kelompok, ini jumlah observasinya. Ini persen korelasi atau R-nya tadi. Tadi kan ada R ya. Ini itu adalah RX-nya tadi, RXY-nya. Kemudian derajat bebasnya 9 yaitu N-1. Kemudian nah, ini ada T-critical one tail atau T-critical two tail. Maksudnya ini adalah T-tabel untuk yang uji satu pihak. Sedangkan yang two tail di sini untuk uji dua pihak atau dua sisi. Nah, kita menggunakan yang dua pihak, maka kita membandingkan T-tabel dengan T-hitungnya ini. Ini T-hitung, di sini adalah T-tabelnya. Ya, maka T-hitung itu lebih besar daripada kok lebih besar? Ini kurang dari ya, kurang dari T-tabel. Maka apa? Maka kesimpulannya yang tadi adalah tidak ada perbedaan berat badan karena H0 yang diterima. Seperti itu. Itu langkah-langkahnya sudah saya berikan di sini ya. Ini step by step-nya sudah ada semua di sini. Tinggal teman-teman pahami lagi langkah-langkahnya. Itu untuk uji T yang berpasangan. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas sampai sini? Untuk yang uji T? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi step by step-nya itu cari dulu mau menggunakan Excel atau enggak. Misalkan manual ya teman-teman cari nilai-nilai yang akan dihitung. Ya, kemudian baru masuk ke yang ini. Jadi setelah menghitung, baru masuk ke uji hipotesis terpasangan. Ini hanya untuk memberikan simpulan dari perhitungan kita tujuannya apa, sesuai tujuan kita. Begitu. Ini untuk uji yang berpasangan. Nah, sedangkan yang independen, nah di sini ini untuk yang tidak berpasangan atau independen, kita sebut sebagai independent sample t-test. Dia tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok yang berbeda. Ya, metodenya misalnya sama tapi kelompoknya berbeda. Begitu. Kalau yang tadi kan orangnya sama, jumlah sampelnya kan sama, ada 10 aja yang berpasangan, tapi menggunakan metode yang berbeda. Yang satu sebelumnya ditelaah dulu berat badannya sebelum diet berapa, kemudian setelahnya itu bagaimana. Jadi ada beda apa tidak ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang independen, di sini bisa diperhatikan, dicek soal sesi 6 di PDF yang sebenarnya saya share, materi sesi 6, PDF yang warnanya hijau halamannya, di halaman 16. Di sini diberikan data untuk apa? Untuk mengetahui hasil penjualan dalam suatu instansi atau perusahaan yang namanya sales marketing, itu kan bisa lulusan SMA ataupun sarjana ataupun akademi D3. Nah, kita ingin mengetahui ada nggak sih sebenarnya perbedaan hasil penjualan, misalkan durian lah atau produk yang lain, antara tingkat pendidikan sarjana dengan akademi itu ada bedanya apa enggak? Apakah strategi marketingnya lebih bagus nih yang sarjana atau yang akademi? Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan jenis pendidikan. Jadi kelompok pertama itu adalah yang sarjana, kelompok kedua adalah yang akademi. Nah, di sini ya. Ini saya kelompokkan dari tabel yang semula seperti ini, saya kelompokkan dari dua kelompok, yang masing-masing jumlah sampelnya adalah 6. Ini saya besarkan ya. Jadi masing-masing itu ada 6 sampel untuk sarjana dan 6 sampel yang berpendidikan akademi. Untuk uji T-hitung yang independen, itu formulanya ada 2 macam, rumusnya ada 2. Ini perbedaannya dari mana? Perbedaannya adalah berdasarkan jumlah N, jumlah sampelnya, dan juga homogen atau tidak ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita uji T itu 1, jumlah sampelnya, 2, dia normal atau tidak, 3, homogen apa tidak,
Seperti itu. Ketika jumlah sampelnya sama, N1 sama dengan N2, maka kita bisa menggunakan rumus salah satu boleh ya. Tapi kalau dia N-nya berbeda, ini bisa dilihat di PDF yang saya share itu sudah ada ketentuannya. Ketika misalkan N1 sama dengan N2 dan dia homogen, pakai rumus apa? Sudah ada. N1 tidak sama dengan N2 tapi dia homogen, rumusnya yang mana? Ketika N1 sama dengan N2 tapi tidak homogen, ada rumusnya sendiri. N1 tidak sama dengan N2 dan dia tidak homogen, rumusnya ada. Bisa dicek di PDF yang saya share, itu sudah ada semua di situ. Nah, kita fokus di soal ini. Anggaplah dia itu N1 sama dengan N2 dan homogen, maka kita bisa menggunakan formula salah satu. Bisa separated variance atau yang pooled variance. Sesuai kondisi datanya ya di sini ya. Nih, sudah keterangannya, sudah saya berikan penjabarannya di bawah ini. Nah, ini alasannya. Kondisinya N1 sama dengan N2, diasumsikan dia normal dan homogen, maka dapat digunakan separated or pooled varian, pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih misalkan separated yang varians. Nah, berarti kita kan perlu mencari X1 bar, X2 bar, S1 kuadrat, S2 kuadrat, N1, N2. Ini bisa dicari. Ya, ini sudah dicari. Ini rata-rata. Kemudian di sini simpangan baku, ini varian, begitu. Kemudian untuk T hitung juga saya pisahkan, ini pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah X1 min X2 bar. Sekian. Penyebutnya akar dari ini, ya, yang penyebutnya ya, ketemu sekian. Nah, T hitungnya adalah pembilang dibagi penyebut, ketemunya negatif 1,43 sekian. T tabel juga menggunakan rumus T-in, ya, di sini T-in 5%, kemudian di sini 10. 10 dari mana? Derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ya, jadi derajat bebas, ini sudah di bawah, nih, sudah saya jelaskan juga. Untuk menghitung T tabel, ketentuannya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2 ketemunya 10, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Seperti itu. Baru kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ya, yang mana nanti penjabaran uji hipotesisnya ada di sini. Nah, ini sudah ada nih. Yang warna hijau, saya tuliskan dengan warna hijau. Nah, ini ya, uji hipotesis beda rata-rata sampel independen. Ini sama dengan contoh sebelumnya, yang bedakan adalah hipotesisnya dan kesimpulan keputusannya. Nah, kalau mau menggunakan Excel-nya gimana, Bu? Apakah bisa juga sama seperti yang tadi, apa namanya? Sorry, ini salah. Sama seperti yang berpasangan. Ini saya copy dulu, saya pindah ke sel yang baru. Ini tadi nih ya. Nah, ini. Oke, nah ini ya. Kemudian pilih sama data analysis, tapi yang digunakan adalah two sample assuming equal variance. Jadi yang ini kan variansi dianggap sama atau dia dengan kata lain dia homogen. Kalau tidak homogen unequal. Ya, karena dia homogen, maka yang dipilih yang assuming equal variance. Ya, oke. Nah, variabel satunya sarjana. Variabel 2 yaitu yang akademi. Hipotesis di sini sudah ya. Alfanya 0,05. Oke. Muncul di sheet yang baru, ini saya cut aja. Saya sandingkan dengan data aslinya. Nah, seperti ini. Maka yang digunakan yang mana? Sama yang T statnya. Ini adalah T hitung. Karena dia adalah dua sisi, kita menggunakan total. Membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ini adalah T hitung. Di sini adalah T tabel. Nah, antara T hitung dengan T tabel dibandingkan. Maka T hitung, ya kesimpulannya di sini.
Ya, T hitung sekian, T tabel sekian. Karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara hasil penjualan antara pendidikan sarjana dengan yang akademik. Seperti itu. Gimana? Cukup jelaskah teman-teman? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Untuk membedakan datanya homogen dan tidak homogen itu bagaimana ya, Bu? Oke, untuk menguji datanya homogen apa tidak di PowerPoint-nya mana ya? Data saya sudah diuji kolmogoraf ya, sebelumnya saya kan pernah share yang PDF tentang uji kolmogoraf ya. Di situ ada uji homogen. Kita membandingkan variansi antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi kita membandingkan, misalkan ini, ya, kita mencari, bentar Mbak. Nah ini ya, namanya uji F. Coba jadi dibuka lagi untuk PDF-nya yang ada uji-uji homogen. Kita membandingkan antara variansi yang terbesar dengan yang terkecil. Kalau kita perhatikan, ini variansi yang besar yang mana? Variabel 1 atau variabel 2? Mana yang besar? Paling besar mana? Variansi antara 1 dan 2 yang besar yang mana? Kan yang 2000 toh? Yang ini kan? Iya. Nah, Iya, Bu. ya, variasi besar dibagi dengan variasi yang kecil. Seperti ini. Ketemulah F hitungnya adalah 1,94. Kemudian F tabelnya, di sini F tabel, kita bisa menggunakan yang namanya F inf. Nah ini. Ya. Ya, ini bisa diinputkan probability, yaitu taraf signifikannya berapa, degree of freedom 1 sama degree of freedom 2. Bedanya apa? Degree of freedom 1 itu untuk yang pembilang, sesuai ini, ya, yang variasi besar siapa. Titik koma, degree of freedom 2, ya, itu untuk kelompok yang variasinya lebih kecil, yang mana di F-nya adalah N-1. Jadi nanti ini 5%, titik koma N-1 ini kan sampelnya 6, berarti 5, 5. Nah, sekian. Nah, kita bandingkan F hitung, ini F hitung dengan F tabel. Antara F hitung dengan F tabel, di sini, ya, F hitung, itu kan kurang dari F tabel. Ya kan? Karena 1,94 kurang dari 5,05. Nah, ini mengakibatkan apa? Tadi kan kita jabarkan dulu, harusnya urut ya ini ya. H0 dulu apa? H0 adalah data penjualan homogen. Kemudian ini data penjualan tidak homogen, ya. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa berdasarkan pembandingan F hitung dengan F tabel, dia datanya homogen. Kenapa? Karena F hitung kurang dari. Berarti H0 nanti diterima. Seperti itu, Mbak. Kalau misalkan ini lebih besar, maka datanya tidak homogen atau heterogen. Begitu. Gimana? Cukup jelas ini untuk yang uji homogenitas? Baik, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kesimpulannya, maksudnya satu, kita kan punya data nih, seperti ini datanya. Kita uji normal dulu, uji normalitas. Uji normalitas boleh memilih, mau pakai Kolmogorov boleh, pakai chi-square boleh. Yang kedua adalah uji homogen. Uji homogen itu menggunakan namanya uji F. Ya. Kemudian kalau sudah terbukti normal, terbukti homogen, kita masuk ke uji T. Karena kan tujuan kita yang pertama kan uji beda rata-rata dulu. Uji T ini apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, tergantung ini yang mana. Kalau berpasangan ya pakai yang paired tadi. Sedangkan yang tidak berpasangan pakainya yang independen. Begitu. Urutannya begitu ya, Mbak, Mas. Nah, kalau misalkan nih datanya langsung terbukti tidak normal, kita nggak perlu ke uji homogen ya. Kalau dia tidak normal, maka kita bisa menggunakan yang namanya uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik. Jadi kalau untuk uji T, ya, untuk uji T sendiri, di sini, bentar. Nah, untuk yang non-parametrik itu syaratnya adalah data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka ketika kita menggunakan uji
berpasangan, itu kalau yang normal ya, gantinya apa? Gantinya adalah namanya uji Wilcoxon. Ini ada perhitungannya sendiri. Kalau uji T yang independen, ya, yang independen, penggantinya namanya uji apa kalau yang non-par? Dia uji Mann-Whitney. Cukup paham sampai sini? Teorinya begini ya. Paham, Bu. Oke, jadi untuk ketika data yang kita uji itu tidak normal, kita boleh langsung menggunakan pilihan lain, yaitu uji non-parametrik, yang kalau berpasangan namanya Wilcoxon, yang independen namanya uji Mann-Whitney. Begitu, teman-teman. Oke, jadi kita perlu latihan ya, teman-teman. Nanti latihan ya. Nanti soalnya saya share di grup aja. Jadi semua mahasiswa monggo wajib latihan agar tahu step by step-nya. Baik itu menghitung manual ataupun menggunakan alat bantu yang data analisis. Tapi jangan lupa diaktifkan dulu menu ini. Maksudnya manual tuh apakah harus diorek-orek di buku, Bu? Enggak. Maksudnya manual tuh boleh menggunakan formula-formula yang seperti ini. Seperti itu. Biar nanti nggak terlalu panjang dalam menghitung. Kalau pakai formula di Excel kan sudah cukup membantu. Karena besok kan ketika teman-teman menggunakan software statistik yang lain, nanti dibandingkan data yang kita olah secara manual ini apakah sama dengan hasil yang kita olah menggunakan software statistik. Begitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Bagian mana yang kurang paham? Cukup paham? Cukup, Bu. Oke. Untuk soal latihan saya share di grup, saya fotokan dulu ya. Saya belum sempat nulis di Word-nya. Jadi nanti silahkan dilihat di grup, saya fotokan dulu untuk yang baik yang independen maupun yang berpasangan. Begitu. Kalau mau tanyakan, monggo tanyakan mumpung kita masih ini Google Meet. Sudah? Cukup ya, semua sudah saya urutkan itu. Jadi yang di Excel teman-teman, kalau dibuka di Excel kelihatan kan tulisannya nggak berubah, tulisannya nggak berubah jadi simbol-simbol yang lain kan? Udah coba dibuka belum tadi? Jelas kok, sudah. Jelas ya, itu diperhatikan aja step by step-nya udah semua komplit di situ, sudah saya tuliskan. Karena saya tahu ini background teman-teman kan bukan matematika atau statistik, jadi pasti bingung ini mau mana dulu yang mau dikerjakan, langkah mana dulu sih yang harus saya lakukan, kan begitu. Jadi hitung dulu bentuk tabel dan sebagainya, masukkan ke formulanya, baru masuk ke uji hipotesis, seperti itu. Begitu ya. Nanti saya hasil rekamannya saya share di YouTube biar bisa dilihat ulang.